Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Gu Xuanchen di sana bertemu dengan Qin Wan yang dimana dia adalah dari keluarga Qin menggunakan pedang kaisar. Ternyata pedang kaisar mirip Gu Xuanchen. Lalu kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Gu Xuanchen sudah mengambil pedang kaisarnya dan wanita itu dia pingsan. Gu Xuanchen melihat tato di lengannya. Gu Xuanchen berpikir, ternyata dia adalah keturunan dari Xiao Tian ya. Dan wanita itu tersadar di sana. Ia berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Gu Xuanchen menjelaskan, kamu jangan berpikir yang aneh. Aku memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin. Kalau kamu tidak percaya, bolehlah lihat ini. Gu Xuanchen memakai pedang kaisarnya mengeluarkan jurusnya. Qin Wan sangat terkejut. Teknik pedang Qin Tian, kenapa kamu bisa menguasainya? Ya, kamu pakai ini dulu saja, kata Gu Xuanchen memberikan suatu jubah kepada Qin Wan. Lalu Qin Wan bertanya, kenapa kamu menguasai teknik pedang Qin Tian, keluarga Qin? Jawablah. Gu Xuanchen menjawab, aku sudah bilang aku memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin. Aku tidak ada niat jahat padamu, dan mengembalikan pedang kaisar pada Qin Wan. Qin Wan pun senang karena pedangnya dibalikan. Tetapi pedang itu terpental dengan sendirinya. Pedang itu bercahaya. Melihat itu Gu Xuanchen berkata, Xiao Jin, mulai hari ini dia adalah tuan barumu. Ikuti dia dengan baik. Tetapi pedang itu menolak. Melihat itu Qin Wan kecewa. Pedang kaisar sudah tidak mau lagi denganku. Bagaimana ini? Gu Xuanchen menegaskan, Xiao Jin, apakah kamu juga tidak menuruti perintahku? Terlihat pedang kaisar berubah menjadi satu sosok. Itu energi spiritual. Kamu bisa membangkitkan spiritual pedang. Terlihat pedang kaisar yang berubah di sana memberi salam kepada Gu Xuanchen sebagai tuannya. Melihat itu Qin Wan sangat kecewa karena selama ini dia telah mengayomi pedang kaisar. Tapi spiritual pedang sama sekali tidak memberikan reaksi sedikit pun. Pedang kaisar bertanya, Tuan, apakah Tuan sudah membuka segel yang ada di pusat energi? Segel itu sudah menghilang setelah aku reinkarnasi, jawab Gu Xuanchen. Apa? Jadi Tuan masih tidak tahu asal-usul dari segel ini? Kaisar pedang Qin Tian meninggalkanku di sini untuk mengingatkanmu. Saat itu aku mengikuti kaisar pedang dari fase kekosongan menuju ke alam suci. Tapi terowongan dimensi menuju alam suci, kaisar pedang malah menyadari terdapat berbagai macam segel yang menahanmu. Saat itu mereka yang masukkan segel padamu kemungkinan besar berhubungan dengan orang berada di alam suci. Kaisar pedang mengorbankan diri dan terus memeriksa. Akhirnya ia menyadari pasti terdapat segel seperti ini di berbagai dunia kecil yang berada di pengawasan alam suci. Dia langsung meninggalkan kekuatan sihir, membalikkanku ke daratan King Yun saat dalam kondisi sekarat itu dan memberitahu padamu hal ini. Gu Xuanchen berpikir, apa? Selama aku hidup dan ada segel itu ternyata diberikan oleh alam suci. Karena reinkarnasi segel itu terlepas sekarang. Ya, ini memang tidak mirip dengan kekuatan yang dimiliki daratan King Yun. Ini pasti kekuatan yang lebih tinggi lagi di alam suci. Pedang kaisar juga berkata, iya, kaisar pedang juga memintaku untuk mengingatkanmu. 7 sekte kuno mungkin tahu tentang segel ini. Terkejutlah Gu Xuanchen. Apa? 7 sekte kuno? Iya, 7 sekte kuno adalah sekte yang sudah ada sejak zaman kuno dan sangat misterius. Dalam ratusan ribu tahun ini ada orang yang mencoba untuk mencari tahu rahasia sekte kuno. Tapi semua orang itu menghilang secara misterius tanpa jejak. Ya, tapi aku tahu sekte Tianjian yang merupakan salah satu dari 7 sekte kuno berada di hutan Wangzhou yang ada di kota Ruixia. Lalu terlihat Gu Xuanchen memberikan suatu kekuatan pada pedang kaisar. Tuan, ini adalah teknik pedang Qin Tian yang sempurna. Ya, bakat Qin Wan sangat kurang. Sekarang aku tidak ada waktu untuk mendidiknya dengan baik. Kamu saja yang mendidiknya ya.
Ya baik tuan, jawab pedang kaisar. Lalu Gu Xuanchen pergi dari sana. Menarik sekali, sepertinya musuhku akan segera muncul. Namun Qin Wan berteriak, "Tunggu, jangan pergi. Kamu mau pergi kemana? Siapa namamu terlebih dahulu?" Diperlihatkan mereka sudah keluar. Energi suci di wilayah Qianxia sangat melimpah. Kalian bertiga segera kembali ke sekte, lalu bawa ribuan murid datang ke sini memindahkan sekte kembali ke sini ya. Gu Xuanchen juga berkata, "Aku masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Hari ini tidak akan kembali ke sekte dulu." Lalu terlihat di hutan bambu Tianjian, hutan Wanshou. Ternyata Gu Xuanchen mendatangi sekte Tianjian sekarang juga. Tetapi dari depan Gu Xuanchen ada bambu-bambu yang menyerang ia. Gu Xuanchen dengan mudahnya mengalahkan bambu-bambu itu. Diperlihatkan di sekte Tianjian. Di sana ada tetuanya bernama Tetua Wentian. Dan dia melihat cermin Fuguang, senjata suci proyektor. Jadi dia bisa melihat Gu Xuanchen yang masuk ke sekte ini. Teknik pedang bocah ini benar-benar yang sangat hebat. Tetapi ada orang lain yang berkata, "Formasi baru saja diaktifkan. Kak, kita lihat saja dulu ya dia." Dan itu adalah Tetua Tianhong. Terlihat lagi di tempatnya Gu Xuanchen. Ternyata ada ribuan bambu yang menerjang ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen dengan memakai niat pedangnya menghancurkan bambu-bambu itu. Potongan bambu itu langsung lenyap. Melihat itu para tetua pun terkejut. Apa? Niat pedang level 6? Para tetua Tianjian di sana khawatir. "Kak, apa yang harus kita lakukan? Apakah membiarkan dia terus menyerang sampai ke sini?" "Tidak, kekuatan orang ini sangat kuat. Dia juga berani menyerang sekte Tianjian sendirian. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang seperti ini." "Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Menemukan ide yang lebih baik?" "Ya, daripada menjadi musuh, lebih baik menjadi teman. Mari kita coba dulu." Lalu terdengar suara dari luar hutan bambu itu. "Pertarungan sekte Tianjian. Bagi siapa yang bisa menghancurkan formasi bambu, maka berkesempatan bergabung dengan sekte Tianjian. Apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Tianjian?" Gu Xuanchen berpikir bahwa dirinya bisa menggunakan identitas murid sebagai petunjuknya. Lalu Gu Xuanchen menjawab, "Baik, aku bersedia menjadi murid sekte Tianjian." Dan hutan bambu itu terbuka seketika. Formasi lenyap. "Ya, kalau begitu, silakan masuk." Diperlihatkan di dalam sekte Tianjian. Ternyata ada tetua Wentian yang menyambut. "Hei kamu, perkenalkan diri." "Ya, aku Gu Xuanchen dari sekte Xiaoyao." Mereka berdua berpikir, anak ini berusia muda, lalu hanya fase kebenaran sudah bisa mengeluarkan niat pedang level 6. Benar-benar seorang jenius. Lalu Wentian berkata, "Kalau kamu bersedia bergabung dengan sekte Tianjian, maka dimulai dari murid pembantu ya." Dan ia menugaskan, "Mulai dari sekarang, kamu bertanggung jawab mengurus semua pupet-pupet ini. Kamu boleh memakai kristal Tao sesuka hati yang ada di sini. Ya, satu kristal Tao sama dengan 100 buah batu suci." Melihat itu Gu Xuanchen dia senang. Boleh memakai kristal Tao sesuka hati ya. Wentian berteriak, "Pupet sekte Tianjian bukan benda biasa loh. Semuanya diciptakan oleh ahli formasi. Ingin menggerakkan pupet memerlukan kristal Tao yang melimpah. Bahkan satu pupet saja susah digerakkan. Ya, karena kamu memiliki talenta yang baik, maka boleh mencoba menggunakan kristal Tao." Gu Xuanchen berkata, "Aku tidak perlu menggunakan banyak untuk satu pupet." Dan semua kristal Tao melayang seketika. Dan seketika semua pupet dari sekte Tianjian aktif semua. Melihat hal itu, Wentian sangat terkejut. Iya, tak kusangka dia bisa menggerakkan setiap pupet dengan satu buah kristal Tao saja." Adiknya juga berkata, "Kak, sepertinya kita sudah membuat masalah yang besar." Diperlihatkan di malam hari pavilion kitab. Ternyata Gu Xuanchen sembunyi-sembunyi ke tempat itu. Terlihat Gu Xuanchen memasuki pavilion kitab. Setelah di dalam sana, Gu Xuanchen mencari suatu buku. Ini bukunya. Sekte Tianjian, Sekte Tianhe, Sekte Bingyu, Sekte Qingzuan, Sekte Hutian, Sekte Tatian, Sekte Jiusheng. Panggung Tianjian, daerah terlarang Sekte Tianmo. Apa ini? Diperlihatkan di peta. Ada satu daerah terlarang sekte kuno. Di tengah-tengah ada panggung Tianjian namanya. Lalu diperlihatkan di hutan bambu sekte Tianjian di malam hari yang sama. Ternyata ada Qin Wan yang lagi mencari Gu Xuanchen ditemani pedang kaisar itu. Qin Wan sepertinya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Gu Xuanchen. Ia sampai ingin menemukan Gu Xuanchen lagi. Tetapi dari belakang Qin Wan ada suara. Siapa itu?
Diperlihatkan di pagi hari istana utama sekte Tianjian. Kamu beneran tidak salah lihat kan? Semua puppet mulai berkultivasi di tangan Gu Xuanchen. Apa itu benar? Iya, aku baru keluar dari pavilion puppet. Gu Xuanchen tidak berada di dalam sana, tapi puppet pedang malah duduk di tempat seolah-olah sedang berlatih. Adiknya bertanya, "Kakak, apakah puppet pedang juga bisa berlatih?" Ini adalah metode pemberian spiritual. Hanya ahli sihir yang hebat barulah bisa melakukannya. Tuan Gu bukan hanya memiliki teknik pedang yang kuat, juga pandai dalam teknik formasi. Kekuatan dia mungkin sudah melampaui kita semua yang ada di sini. Lalu diperlihatkan di pavilion puppet. Gu Xuanchen lagi santai di atas pohon. Aku sudah menghabiskan 10 hari mencari semua tempat keberadaan 7 sekte kuno, tetapi tidak menemukan petunjuk tentang alam suci. Bagaimana kalau aku mencoba untuk masuk ke panggung Tianjian saja ya? Mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Namun diperlihatkan di bawah sana ada ribut-ribut. Jangan dorong aku juga mau lihat. Ternyata ada Xiang dan juga Qinwan yang datang ke sekte itu. Gu Xuanchen pun melihat mereka. Qinwan dan Qi Xian kok kesini? Kenapa mereka kesini? Xian melihat Gu Xuanchen di atas pohon. Lalu ia berteriak, "Kamu benar-benar ada di sini ya?" Gu Xuanchen seketika turun dan menggandeng tangan mereka. "Jangan bicara, ikut saja dengan aku sekarang." Lalu diperlihatkan di aula boneka. "Hei, kenapa kalian berada di sini?" Wan Qing menjawab, "Tentu saja kami mengikuti jejakmu. Hari itu kamu meninggalkanku sendirian tanpa mengatakan sepatah kata pun." Apa yang ingin kamu tanyakan memangnya?" Wan Qing menjawab, "Selama ini aku selalu ingin bertemu dengan leluhur pahlawan yang menjadi legenda Kaisar Pedang. Alasan mengapa aku muncul di situs suci kuno juga karena aku melacaknya berdasarkan petunjuk. Karena kau mengenal leluhurku, bisakah kau memberitahuku di mana dia sekarang?" Gu Xuanchen menjawab kalau dirinya tidak bisa karena sudah jauh sekali, dan Gu Xuanchen juga habis bereinkarnasi sudah ratusan tahun. Namun melihat wanita itu sedih sekali, Gu Xuanchen akhirnya tidak mau menjawab. "Baiklah, aku akan berjanji padamu, jika aku menemukan petunjuknya, aku akan pertama memberitahu dirimu." Lalu Gu Xuanchen bertanya pada Xian, "Terus kamu kenapa datang ke sini? Kalian berdua saling mengenal?" Wan Qing menjawab, "Tentu saja kak, Xian juga datang mencarimu. Hari itu aku mencarimu di luar hutan bambu. Lalu aku bertemu dengan dia. Xian yang mencari dirimu juga. Lalu kami berdua berjalan bersama. Tanpa sengaja kami melewati labirin bambu di sekte Tianjian." Jadi kalian berdua juga merupakan murid sekte Tianjian ya? Xian menjelaskan kalau dirinya memiliki banyak kemajuan berkat bimbingan dari Gu Xuanchen dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Gu Xuanchen. Gu Xuanchen menjawab, "Masalah sudah sampai di sini. Kalian berdua ikutlah denganku. Sekarang kalian berdua menjadi pusat perhatian di sekte Tianjian. Berhati-hatilah dalam bertindak, jangan sampai identitasku terbongkar." Xian juga bertanya, "Senior Gu, apakah sebaiknya kita tidak terlalu mencolok dalam kompetisi 7 sekte bulan depan?" "Apa? Kompetisi 7 sekte?" "Iya, kamu benar-benar tidak tahu. Kompetisi 7 sekte adalah aturan diturunkan oleh 7 sekte kuno. Diadakan setiap 100 tahun sekali. Semua murid sedang membahasnya sekarang. Tapi aku juga mendengar kompetisi 7 sekte tahun ini akan diadakan di Menara Tianjian di wilayah terlarang." Gu Xuanchen terkejut. Ia langsung berkata pada mereka berdua, "Kalian berdua siapkan diri, ikutlah bersamaku untuk kultivasi trio. Kita bertiga bersama-sama." Diperlihatkan di sisi mata air panas. Di sana Gu Xuanchen telah menyiapkan 2 ember. Aku mencari obat-obatan spiritual ini di tempat sekte baru-baru ini. Berendam dalam cairan ini dapat membantu kalian meningkatkan kekuatan dengan cepat. Lalu mereka berdua berendam di sana. Wan Qing berkata, "Gu Xuanchen, apa yang kau tunggu? Cepat turun juga." Namun Gu Xuanchen berpikir, "Aku tidak menyuruh kalian melepaskan pakaian. Aku berencana mengajari kalian teknik menghindari api." Lalu Gu Xuanchen bertapa di atas tebing. Ia berkata, "Ayo sekarang kita mulai." Dan semua kristal Tao mengambang di langit. Gu Xuanchen mengarahkan tangannya ke mereka berdua, dan kristal Tao itu berubah menjadi aura yang membuat mereka berdua itu meningkat lagi kultivasinya. Mereka pesat menaiki kultivasi terus-menerus hingga pada akhirnya selesailah. Terlihat ketika selesai, Gu Xuanchen berkata pada mereka berdua, "Kalian berdua berlatih dengan fokus sesuai dengan metode ini. Tanpa perintahku kalian tidak boleh bertindak gegabah ya. Karena sebentar lagi akan menghadapi orang-orang dari 7 sekte kuno." Diperlihatkan sebulan kemudian di arena Tianjian. Ternyata sudah berkumpul semua murid.
Kompetisi 7 sekte diadakan 100 tahun sekali. Kali ini aku akan mengejutkan orang-orang. Ku dengar jika kita menang dalam pertandingan kali ini akan ada senjata ajaib kuno yang diberikan kepada tim pemenang. Jika itu benar, maka kompetisi kali ini akan menjadi kompetisi yang paling dermawan dalam beberapa abad terakhir kan? Dan terlihat trompet pun ditiupkan. Karena hal itu, Sekte Bingyu, tetua Cengkong, kita panggil saja dia tetua Sekte Bingyu, ia pun berteriak, "Semuanya pertandingan yang diadakan 100 tahun sekali akan segera dimulai. Pertandingan ini bertujuan untuk memilih murid yang berbakat. Pihak yang menang akan mendapatkan satu senjata ajaib tingkat atas, sebuah teknik bela diri tingkat tinggi, dan 600.000 kristal Tao. Namun, mengingat kerugian yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya, banyak bakat yang hilang. Oleh karena itu, dalam pertandingan kali ini kami telah membuat beberapa perubahan. Isi kompetisinya bukan lagi pertarungan antara murid, tetapi mencari pohon hati Tao di lukisan King Yun yang diwarisi oleh 7 sekte di belakangku." Gu Xuanchen menyadari bahwa lukisan yang di belakang oleh tetua Bingyu itu rupanya tidak berasal dari daratan ini atau dari daratan King Yun. Kemungkinan lukisan itu dari tempat lain. Lalu tetua Bingyu di sana berkata, kompetisi 7 sekte akan segera dimulai. Dan langsung lukisan itu dibuka. Semua murid pun berlomba-lomba masuk ke dalam situ. "Ayo cepat masuk. Biarkan aku dulu." Mereka berlomba-lomba masuk, terutama Gu Xuanchen juga. Namun tetua Bingyu di sana melihat Gu Xuanchen. Ia melirik Gu Xuanchen dengan tatapan yang tajam. Karena hal itu, dia berkata, "Sekarang tutup." Dan gerbang dari lukisan itu ditutup. Orang yang belum masuk bertanya, "Kenapa tidak membiarkan orang lain masuk?" Lalu langit menjadi gelap. Ada satu sosok di sana. "Kalian sudah melakukan dengan baik. Mulai sekarang, lindungi lukisan King Yun. Kami akan membawa jalur ke dunia bawah antara alam suci dan daratan King Yun segera mungkin." Lalu semua orang bersujud. "Salam, leluhur." Ternyata itu leluhur. Leluhur mereka itu berkata, "Orang yang ingin kubunuh akhirnya sudah ditemukan." Gu Xuanchen sudah masuk ke lukisan itu, tetapi langsung saja ditutup gerbang lukisan itu. Lalu leluhur pun datang. Sepertinya ada hal yang tidak baik di sini. Diperlihatkan di dalam lukisan King Yun yang dimana Gu Xuanchen masuk. Gu Xuanchen berpikir, kok di sini tidak ada orang ya? Apakah mereka diletakkan secara acak di tempat yang berbeda? Gu Xuanchen juga menegaskan kalau hal ini terasa aneh dan janggal. Lalu ada seseorang yang berkata, "Chen Er." Ternyata sosok itu seorang ibu-ibu. "Anakku, akhirnya aku menemukanmu," kata dirinya. Gu Xuanchen pun bertanya siapa dirinya. Ia berkata bahwa dia adalah ibu dari Gu Xuanchen, ibu aslinya. Gu Xuanchen tertawa. "Ibuku tidak seperti dirimu." Dan Gu Xuanchen memakai mata sakti jurusnya itu, ngecek orang tersebut. Tetapi orang tersebut malah tertawa. "Kamu anak bodoh. Nyonya Long hanyalah ibumu di daratan King Yun, sedangkan aku adalah ibumu di alam suci. Dia melahirkan tubuhmu, tapi aku yang memberikan jiwamu." Gu Xuanchen pun heran. "Apa benar yang kamu katakan itu?" Dan Gu Xuanchen berpikir, baru saja aku menggunakan mata sakti yang bisa melihat semua kehampaan dunia, tapi dia tidak menunjukkan keanehan sama sekali. Ibu-ibu itu juga berkata, "Kamu adalah anakku dan pemimpin suci yang lahir di alam suci, pangeran ke-9. Pada masa lalu saat suku iblis menyerang, kami kehilangan dirimu. Beberapa tahun ini aku dan penguasa suci telah mencari ke seluruh alam. Tak disangka baru bisa menemukanmu sekarang." Gu Xuanchen bertanya, "Aku pangeran ke-9? Benar, kamu memiliki darah keturunan penguasa suci. Bakatmu yang luar biasa itu. Ibu meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya seperti lukisan King Yun di seluruh alam semesta untuk merasakan dirimu akhirnya bisa bertemu denganmu. Saat itu penguasa suci memasukkan makna tertinggi hukum langit dan kekuatan darah ke dalam jiwamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu menguasai begitu banyak kekuatan hukum langit yang jelas-jelas melebihi dari daratan King Yun, bahkan dapat dengan sekilas melihat hukum waktu?" Gu Xuanchen bertanya, "Kenapa ada segel di tubuhku?" Gu Xuanchen juga berpikir, yang dikatakannya benar sih. Sejak aku lahir saja, aku sudah bisa merasakan hukum langit. Ini juga jadi salah satu keraguanku selama ini. Ibunya berkata, "Segel itu ditinggalkan oleh penguasa suci untuk melindungi dirimu selama perang waktu itu menyegel auramu. Dan nak, kemarilah sekarang.
Aku bisa melindungimu, tidak perlu khawatir. Suku iblis akan menemukanmu lagi. Ibu akan membuka segelnya untukmu. Kamu tidak akan terkurung di fase pemurnian Ki lagi. Ternyata jiwa Gu Xuanchen berasal dari alam suci, yang dimana dia adalah seorang pangeran dari penguasa suci, dan dia dimasukkan sesuatu hal yang kuat ke dalam jiwanya. Makanya dia itu sangatlah hebat bahkan sejak lahir pun. Dan segel Gu Xuanchen itu untuk mengurung dia supaya tidak diketahui oleh pasukan iblis. Lalu kita diperlihatkan lagi di tempat luar, yaitu Sekte Tianjian. Ini bagaimana bisa begini? Semua murid, dengarkan perintah. Pertarungan 7 sekte untuk sementara dihentikan saja ya. Sekarang semuanya bersiap di tempat. Semua orang pun terkejut. Sebenarnya ada apa? Para guru aneh sekali. Terlihat orang-orang yang belum masuk ke dalam lukisan itu, ia juga bersujud. Bagaimana dengan kakak-kakak seperguruan kita yang lain? Mereka baru saja masuk ke sana, kok kita tidak? Lalu diperlihatkan 1 bulan yang lalu flashback. Di sana ada tetua Bingyu. Apa katamu? Kemampuan Gu Xuanchen tidak bisa diprediksi. Malah bersedia menjadi murid biasa Sekte Tianjian. Iya kak, seperguruan masalah ini terlalu aneh. Menurutmu apakah mungkin? Kalau begitu lebih baik kita manfaatkan pertemuan 7 sekte ini untuk saling membantu dan menguji dirinya. Tetua Bingyu di sana berpikir, untung saja aku pintar, kalau tidak bagaimana bisa menemukan orang yang selama ini dicari oleh leluhurku. Terlihat leluhur itu, ini adalah hadiah untuk kalian, menjaga dia dalam tugas kalian. Mereka semua mendapatkan kekuatan dari leluhur mereka. Terima kasih atas anugerah dari ketua guru besar leluhur. Bahkan tetua Bingyu juga mendapatkan hadiahnya. Lalu diperlihatkan lagi ke Gu Xuanchen. Gu Xuanchen mendekati ibunya itu. Lalu ibunya itu ditusuk dengan pedang. Membuat itu ibunya berubah. Ternyata ibunya adalah bohongan. Dia adalah seorang iblis. Ternyata kamu punya kemampuan bisa melihat bayanganku. Gu Xuanchen bertanya, siapa kamu sebenarnya? Namun dirinya tidak mau menjawab. Ya pokoknya sebentar lagi kamu akan tahu sendiri. Ia pergi begitu saja dan menghilang dari sana. Dan semua tanah berguncang. Gu Xuanchen berpikir, kekuatan hukum ini tidak hanya memperlambat aliran waktu alam suci dalam 2 kehidupan ini. Ini adalah pertama kalinya aku paling dekat dengan segel dan rahasia asal usulku. Gimana caranya? Apa kalian ingin menyegelku lagi di sini? Lalu terlihat ada cahaya ungu yang silau sekali. Gu Xuanchen menebaskan pedangnya asal-asalan saja. Diperlihatkan ke Sekte Tianjian lagi. Kekuatan leluhur penuh dengan kekuatan hukum yang misterius. Hanya dalam sekejap dia sudah jauh lebih kuat daripada kami yang sudah berlatih keras selama ratusan tahun. Terlihat para tetua sekte kuno berkumpul di sana, merayakan Gu Xuanchen yang telah di dalam lukisan itu dan terjebak. Selanjutnya, kalau cahaya suci telah turun, leluhur akan turun ke alam bawah dan membunuh Gu Xuanchen itu. Pasti akan memberikan penghargaan yang lebih besar. Tetapi lukisan itu berguncang. Lukisan itu mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Si tua Bingyu melepaskan lukisan itu hingga lukisan itu sampailah ke langit dan mengeluarkan cahaya. Hingga pada akhirnya Gu Xuanchen keluar dari lukisan itu. Lalu ia mengambil lukisan itu. Semua tetua berkata, dia ternyata bisa menembus segel peta gunung dan sungai Qingyun. Gu Xuanchen menjawab, semua berkat kalian. Kekuatan spiritual dalam lukisan sungai gunung awan sudah membantuku melompati tubuh emas dan langsung mencapai tingkat yin yang. Melihat itu para tetua pun sangat terkejut. Mereka berkata satu sama lain bahwa diri mereka tidak bisa mengalahkan Gu Xuanchen yang sudah mendapatkan kekuatan aturan waktu dari dalam peta itu. Tetua Bingyu berkata bahwa dia padaku. Ternyata Xian dan juga Qinwan sedang disekap dan disandra. Senior Gu, mereka banyak dan kuat. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Maaf merepotkanmu ya, cepat pergi dari sini. Namun tetua Bingyu di sana berkata untuk Gu Xuanchen menyerah saja dengan patuh, karena jika tidak dia akan menyabet 2 wanita ini. Gu Xuanchen hanya berkata, kamu sombong sekali ya. Aku ingin menunjukkan padamu terlebih dahulu akibat dari menyinggungku di sini. Gu Xuanchen memakai jurusnya di sana. Dan terlihat gulungan dari lukisan Qingyun menjadi sangat lebar sekali dan menyerap semua murid dari sekte kuno di sana. Terserap masuk, bahkan tetua Bingyu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak hanya memecahkan segel, tapi juga mengaktifkan formasi lukisan Qingyun.
Bahkan Tetua Bingyu terserap juga dong masuk ke lukisan itu. Tetua Bingyu sempat berkata, "Gu Xuanchen, kami bersalah, ampunilah kami." Tetapi semua telah berlalu. Sekte kuno sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah diserap masuk ke dalam lukisan King Yun. Sekarang tersisa Gu Xuanchen, Wan Qing, dan juga Ziyan yang selamat. Ziyan dan Wan Qing berpikir, Dia menyegel semua anggota dari 7 sekte kuno. Bagaimana bisa? Lalu diperlihatkan di tempat lain, di suatu altar di alam suci. Ternyata leluhur ada di sana. Ia berkata, benar saja, dia adalah putra suci yang mewarisi darah penguasa suci saat itu. Ternyata di belakangnya ada leluhur juga. Lukisan King Yun telah lepas dari kendali. Jalur ke dunia bawah telah dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Dia bisa menghentikan jalur ini. Apa bisa menghentikan yang berikutnya? Lalu ia berkata, adik keenam, aku menyuruhmu mengaktifkan mata-mata dunia lain. Apa kamu sudah selesai? Ya, kakak ketiga, tenang saja. Sekarang para orang tua itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke dunia lain mencari putra suci. Buatlah pintu masuk selanjutnya. Dari altar perbaikan, kita harus menangkap putra suci sebelum orang lain. Diperlihatkan lagi ke Gu Xuanchen. Wan Qing di sana sangatlah terkejut. Begitu banyak petarung yang menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bagaimana bisa sekte Tianjian menghilang? Tetapi Wan Qing dan juga Ziyan malah terserap masuk ke dalam lukisan King Yun. Mereka berdua berkata, Gu Xuanchen, kenapa kami juga ikut masuk? Gu Xuanchen menjelaskan, kalian berdua dengarkan baik-baik. Musuh-musuhku berada di alam suci. Kekuatannya masih tidak bisa diprediksi. Mereka telah menemukan keberadaanku. Setiap orang di dekatku akan diincar olehnya. Maka dari itu kalian kuasingkan. Lalu mereka pun diasingkan ke dalam sana. Lalu Gu Xuanchen memperkecil lukisan itu dan mengantonginya. Setelah itu ia pergi ke wilayah Qianxia. Diperlihatkan di wilayah Qianxia, guru sudah pergi selama lebih dari 1 bulan. Mengapa masih belum kembali ya? Sekarang sekte Xiao Yao sudah berpindah ke wilayah Qianxia. Gu Xuanchen benar saja ada di langit melihat mereka. Hei, belakangan ini aku tidak ada. Apakah kemampuan kalian meningkat? Mereka semua bersujud. Mohon terima hormatku, guru. Guru, kami mendengar perintahmu untuk memindahkan sekte ke kota Ruixi. Dan sekarang reputasi sekte sangat besar. Wilayah Qianxia memang tempat latihan yang langka. Kekuatan kami meningkat dengan pesat. Tetapi wilayah Qianxia sudah tidak menarik lagi bagiku, kata Gu Xuanchen. Aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Dan mereka semua dimasukkan ke dalam gulungan lukisan King Yun. Setelah itu diperlihatkan di dalam lukisan King Yun itu sendiri. Mereka semua terjebak di sana. Ketua, ini apa? Terlihat ada Hong Meng juga yang ikut masuk ke sana. Ada juga adiknya Gu Xuanchen yaitu Yuhan. Yuhan berkata, kakak yang membawa kami ke sini. Dia bilang di sini energi spiritualnya sangat kuat melebihi daratan King Yun. Tidak hanya sekte Xiao Yao yang ke sini, tapi keluarga Gu dan juga keluarga Qi juga berpindah ke sini. Tetapi ada suara dari bawah sana. Gu Xuanchen, tolong lepaskan kami. Ternyata para sekte kuno diikat oleh Gu Xuanchen, ingin diterkam oleh para serigala. Gu Xuanchen memakai portal. Bebaskan kalian. Apa keuntungannya bagiku? Bingyu berkata, aku bisa memberitahu kalian pintu masuk berikutnya ke alam suci. Di Bukit Tianzang, di Gunung Penglai. Tolong berikan kami jalan hidup. Bukit Tianzang, di sana di jalan. Lalu diperlihatkan di Gunung Penglai, Bukit Tianzang. Gu Xuanchen langsung ke sana sesegera mungkin. Tapi di lukisan itu bergerak-gerak lagi. Ternyata Tetua Bingyu marah. Gu Xuanchen, kamu mengingkari janjimu. Terlihat ada Cihu di sana yang mengeplak kepalanya. Diperlihatkan juga ada ketua sekte Xiao Yao. Guru, tenang saja ya. Kami akan mengawasi orang-orang ini dengan ketat. Tidak akan membiarkan mereka mengganggu guru lagi. Lalu Bingyu berkata lagi, Gu Xuanchen, bukankah kamu berjanji akan melepaskanku? Aku sudah memberitahumu titik teleportasi cahaya suci. Kenapa kamu? Sejak kapan aku menyetujuinya? Jawab Gu Xuanchen. Gu Xuanchen di sana juga merasakan bahwa energi spiritual dari tempat ini sangatlah besar. Bahkan ada aura sucinya yang bocor keluar dari alam suci di tempat ini. Gu Xuanchen melihat ada beberapa orang di bawah sana. Mereka semua berkata, aura spiritual depan berlipat ganda menjadi surga semu. Jika bisa pergi berlatih, bisa pasti merobos tahap. Belakang Gu Xuanchen ada seorang wanita yang bertanya,
Tuan, apakah kamu juga ingin pergi melihat keajaiban aura? Bukit Tianzang adalah salah satu dari 9 tempat berbahaya di Gunung Penglai. Bagaimana kalau kita pergi bersama saja? Gu Xuanchen menjelaskan tidak perlu. Tetapi cewek itu memaksa. Tunggulah, tunggu. Ditolak lagi aku. Aku harus kemana sebenarnya untuk menemukan orang melakukan formasi 7 serangan pamungkas ini? Gu Xuanchen mendengar itu. Ia bertanya, apa? Formasi 7 serangan pamungkas? Diperlihatkan Gu Xuanchen mengikuti wanita itu akhirnya. Wanita itu berkata pada yang lainnya, ketemu, akhirnya menemukan seorang yang bersedia bersama dengan kita ikut pergi. Namun orang-orang di sana tidak menganggapnya karena Gu Xuanchen berada di fase yang sangat kecil, yaitu fase yin yang. Namun wanita itu menjelaskan, kalian janganlah bertingkah. Kita di sini untuk mendapatkan orang, dan kita juga di sini hanya tingkat awal alam suci. Lagi pula kita hanya ingin membuka mata. Selama dia bisa familiar dengan formasi kita dan membantu mengatur aura, maka tidak akan ada bahayanya. Mereka semua setuju. Baiklah, teknik yang akan kuperlihatkan padamu nanti kelak tidak boleh diberikan kepada siapapun, mengerti? Ia berkata pada Gu Xuanchen dan memberikan suatu teknik kepada Gu Xuanchen. Teknik itu bernama formasi 7 serangan pamungkas. Untuk Gu Xuanchen lihat-lihat dahulu, nantinya bisa dipraktekkan. Gu Xuanchen flashback dan mengingat, ini adalah formasi yang aku berikan pada si gila itu saat dia baru mulai berguru padaku. Ternyata gulungan itu asal juga dari Gu Xuanchen juga awal-awal zaman dulunya. Gu Xuanchen melemparkan gulungannya lagi pada orang itu. Aku tidak perlu melihatnya. Gu Xuanchen berpikir, sekarang entah di mana si gila itu berada. Han Bin pasti adalah keturunannya. Orang itu berkata, kamu tidak terlalu kuat, nanti jangan memaksakan diri untuk maju ya. Cukup dengan menjaga posisimu saja. Kang Han, cepatlah masuk ke dalam formasi. Jika tidak, kita akan terlambat. Ia melihat Gu Xuanchen. Si Han itu berpikir, bocah ini benar-benar menguasai jurus warisan keluarga kami hanya dengan sekali melihat. Aneh sekali. Lalu ada seseorang yang berhenti. Ada apa? Apakah kalian merasakan sesuatu? Aura yang sangat kuat di depan sana. Ternyata ada aura yang sangat kuat dan meledak. Perasaan ini apakah ratusan orang sedang menerobos sekaligus ya? Han berkata, tapi jika kita bertarung dengan para petarung ini, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya. Apa kita harus pergi? Tapi Gu Xuanchen melanjutkan jalannya lagi. Kita sudah sampai sejauh ini, mari kita lanjutkan. Han di sana kecewa. Sialan, bocah ini mengambil keputusannya sendiri. Nanti kalau sudah selesai acara ini, aku akan memberi pelajaran padanya. Terlihat 30 menit kemudian mereka semua capek. Tetapi Gu Xuanchen tidak capek sama sekali. Semua orang melihat Gu Xuanchen dan sangatlah heran. Lalu terlihat ada seseorang wanita yang datang. Kalian anak-anak kecil ternyata bisa berjalan sampai ke tempat ini ya. Benar-benar sangat hebat. Wanita itu adalah ketua aliansi Qian Kun bernama Si Sanyu. Han di sana memberi salam. Salam hormat ya kepada para aliansi Qian Kun. Gu Xuanchen pun bertanya siapa mereka. Dan dijelaskanlah, aliansi Qian Kun adalah kekuatan kelas 1 yang baru saja muncul dalam hampir 100 tahun terakhir. Sudah menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Gunung Penglai. Si Sanyu menawarkan untuk bergabung bersama dengan mereka bersama-sama ke Gunung Penglai. Jelas saja Han dan yang lainnya terpincut karena ia juga kalah kalau bertarung dengan mereka. Iya, kalau begitu terima kasih ya ketua. Dengan adanya sekutu aliansi Qian Kun, pasti akan mengurangi banyak bahaya di perjalanan ini. Lalu aliansi Qian Kun memandu jalan mereka. Dan terlihat di malam hari juga mengusir binatang di malam hari. Dan berjalan lagi di siang hari. Tetapi ada mayat yang menghalangi mereka. Gu Xuanchen melihat mayat itu. Keahlian yang bagus, membunuh dalam satu pukulan. Korban bahkan tidak sempat bereaksi. Sepertinya pembunuhnya adalah orang yang kuat, setidaknya berada di atas fase suci akhir. Si Sanyu malah berkata, kita telah bersama sepanjang jalan. Seharusnya saling berbagi duka dan suka, bukan? Ya, sepanjang jalan kemari kita bertemu banyak monster suci. Kami dari aliansi Qin Yun yang membereskannya. Sekarang giliran kalian yang membantu, bukan? Ternyata Han dan kawan-kawannya dimanfaatkan untuk menjadi tumbal ketika lawannya sangatlah kuat. Mereka semua terdiam, tetapi Gu Xuanchen malah melanjutkan jalannya. Semua orang berpikir bahwa Gu Xuanchen ini benar-benar keluar dan berani. Mau tidak mau, ya akhirnya mereka mengikuti Gu Xuanchen juga. Diperlihatkan ada pelangi yang sangat terang di depan mereka. Lihat, akhirnya kita sampai di tempat Ruixia.
Sanyu berkata, wah ternyata benar-benar harta karun. Iya ketua, syukurlah. Tetapi dari belakang mereka ada ketua istana angin yang kuat dan ketua sekte Qianjing yang sedang beraliansi. Ketua si Sanyu, kami sedang berdiskusi bagaimana cara membagikan Ruixia ini ya. Han berpikir bahwa mereka adalah orang dari istana angin kuat dan sekte Qianjing. Sepertinya mereka yang membunuh semua petarung di sepanjang jalan tadi. Meskipun aliansi Qiankun adalah salah satu dari 3 sekte besar, tapi aliansi angin dan juga sekte Qianjing tidak bisa dianggap remeh, bahkan ratusan lebih kuat daripada Qiankun. Aliansi angin, ia mengeluarkan pedangnya seperti ingin melakukan sesuatu hal. Tetapi Gu Xuanchen menegaskan harta karun di sini semuanya milik aliansi Qiankun. Aliansi angin nyahlah dari sini. Gu Xuanchen memakai teknik pedangnya dan menghantamkan orang-orang di sana, dan terjadi ledakan di Gunung Penglai. Melihat itu, aliansi angin yang bucat-bucat, ia berteriak, kalau aliansi Qiankun ingin memakan sendirian harta karun, maka musnahkan aliansi Qiankun sekarang juga. Si Sanyu di sana terkejut karena kekuatannya tidaklah lebih kuat daripada aliansi itu. Gu Xuanchen menjentikan jarinya, dan Gu Xuanchen mengangkat orang-orang yang Gu Xuanchen kenal seperti Han dan kawan-kawannya, lalu menyisakan aliansi Qiankun serta si Sanyu di sana. Terlihat Gu Xuanchen berteleportasi di tempat lain. Gu Xuanchen berkata, biarkanlah mereka, anjing melawan anjing, menarik sekali. Han melihat Gu Xuanchen, ia berpikir saat dia mengeluarkan pedangnya tadi, niat pedangnya kuat sekali. Bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang di fase Yin Yang. Lalu terlihat di tempat si Sanyu dan juga aliansi angin. Mereka berdua aliansi sudah bonyok-bonyok. Si Sanyu sudah bucat-bucat di sana. Tapi guncangan besar terjadi seketika, membuat mereka berhenti bertengkar. Apa yang terjadi? Lihat, cahaya senja sedang berkumpul. Di atas langit ternyata ada cahaya suci senja yang sudah berkumpul, dan cahaya itu melewati beberapa orang sekaligus di sana, menembus mereka semua, dan terlihat cahaya itu memilih Gu Xuanchen seorang. Melihat hal itu, Han berteriak, apa yang terjadi? Cahaya suci itu menyebar ke tubuh Tuan Muda Gu secara tanpa sadar. Gu Xuanchen sudah dipenuhi dengan aura cahaya suci. Dia berpikir, aku tidak merasakan serangan apapun dari cahaya suci ini. Apa yang terjadi? Diperlihatkan aliansi dari si Sanyu dan juga angin sekarang sudah beraliansi mereka dan datang ke tempat Gu Xuanchen. Gu Xuanchen berpikir, ternyata benar ya, kamu ingin membuatku menjadi sasaran semua orang di daratan Qingyun ya. Terlihat aliansi yang sudah bergabung itu, ia berteriak, bunuh mereka, lalu usir cahaya suci itu dari tubuhnya dan keluarkan. Ya, ketua si benar, cahaya suci tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Terlihat orang-orang yang mengikuti Gu Xuanchen, dia malah melarikan diri. Tunggu, aku tidak mengenalnya. Siapa Gu Xuanchen? Aku ingin melarikan diri saja. Mereka kabur meninggalkan Gu Xuanchen seorang diri. Terlihat ketua angin di sana. Bocah tengik, kamu sekarang hanya tersisa dirimu sendiri. Jika tahu diri, cepat serahkan cahaya itu. Jika tidak, jangan salahkan kami tidak sungkan. Tetapi ada Han di belakang Gu Xuanchen yang tidak melarikan diri. Dia seorang diri bersama Gu Xuanchen. Han berkata, siapa yang bilang dia hanya seorang diri? Masih ada aku. Gu Xuanchen bertanya, apa kamu tidak takut mati? Tentu saja takut, kata Han. Tapi Ruixia berinisiatif mencarimu. Pasti karena kamu punya bakat yang luar biasa. Aku ingin bertaruh padamu. Aku bisa mengajarkanmu teknik formasi, kata Gu Xuanchen. Lalu terlihat para aliansi itu. Mereka kesal. Kalian hanya 2 orang dengan fase Yin Yang. Sekarang sekali melawan, buka matamu dan lihat, orang-orang di sini setidaknya berada di fase suci. Membunuh kalian semudah membunuh semut. Gu Xuanchen berkata pada mereka semua bahwa mereka semua janganlah menangis jika nanti mereka berada di neraka. Terlihat beberapa orang keluar sekejap dari lukisan Qingyun, yang dimana itu adalah murid-murid Gu Xuanchen sudah mengelilingi aliansi di sana. Dan terlihat ada ketua sekte Xiao Yao juga yang keluar dari lukisan itu. Guru, kami mengikuti petunjukmu. Pelatihan di daratan Qingyun sebagian besar telah mencapai fase kaisar. Iya, kali ini aku tidak akan menyusahkanmu lagi, guru. Han yang melihat itu, ia berpikir, apa? Guru, ada banyak sekali master fase kaisar.
semuanya adalah muridnya. Gusu Anchan hanya berkata, "Kalau begitu, biarkan aku melihat hasil latihan kalian." Dan murid-murid Gusu Anchan menyerang aliansi itu. Aliansi itu tidak bisa melawan sama sekali. Dia sangat cepat. Bahkan terlihat si Sanyu tidak bisa melawan dan kewalahan. Tidak. Si Sanyu dan semua aliansi telah meninggoy seketika. Dan diperlihatkan tidak lama semuanya telah tumbang. "Guru, semuanya sudah selesai, dibersihkan," kata ketua sekte Xiaoyao. Zian juga bertanya, "Senior Gu, karena cahaya suci sudah menghilang, apakah musuhmu tidak akan turun untuk mencari masalah denganmu untuk sementara waktu?" "Ya, yang kamu katakan benar sih. Tapi mereka berusaha membunuhku di daratan Qingyun. Tapi malah melewatkan satu hal. Sifatku tidak seperti orang yang bersembunyi. Aku akan pergi menemui mereka sendiri." Gusu Anchan membuat portal, membukanya di sana. Terlihat portal itu dibuka di atas langit. Mereka semua yang melihat, mereka terkejut. "Apakah ini jalur menuju alam suci, Guru?" "Ya, aku juga harus berterima kasih pada lawanku. Cahaya suci ini pada dasarnya adalah kondensasi kekuatan spiritual dengan kualitas spiritual yang lebih murni. Dengan ini aku dapat menangkap aura dari ruang alam suci. Kalian kembalilah ke lukisan Qingyun cepatnya. Ikuti aku ke alam suci untuk mencari tahu." "Baik, Guru." Mereka semua balik ke lukisan Qingyun. Lalu terlihat Han di sana berbicara pada Gusu Anchan. "Tunggu, Gusu Anchan, Senior Gu, lalu aku harus bagaimana?" "Ya, aku punya sesuatu rencana untuk dirimu." Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next partnya. Tenang saja, Mimin akan kejar dan akan cepatkan ya guys ya. Dan mungkin satu part lagi sudah mentok guys. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita next di part selanjutnya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.